Episode 111, Kebahagiaan. Delano mengusap wajahnya kasar. Dia menghubungi Sally untuk menanyakan agendanya hari ini. Beruntung tidak ada agenda penting hari ini, sehingga dia bisa pulang lebih awal. Dia butuh Lucy saat ini untuk meredam keresahan di hatinya. Setelah pertemuannya dengan Chap, muncul rasa bersalah dalam dirinya karena menutupi keberadaan Florencia. Apa beda dirinya dengan Chap jika begini? Delano segera pulang ke mansionnya karena dia belum tahu sama sekali tentang kabar kematian Jaka. Wajahnya sudah kembali normal, tidak kusut seperti tadi saat di kantor. Di dalam mobil, Delano sudah membayangkan sambutan Lucy nanti saat tahu dirinya pulang lebih awal. Suara senyum terbit di bibir Delano. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam lamanya, Delano tiba di mansionnya. Dia memarkirkan mobilnya sembarangan. Dia bergegas masuk ke mansion, tapi mansion begitu sepi. Delano berteriak mencari keberadaan istrinya. "Apa kau melihat istriku?" tanya Delano pada salah satu pelayan di rumahnya. "Nyonya muda pergi tuan, tadi sama Den Depan dan Den Davin." "Kemana?" Wajah Delano langsung masam, baunya yang semula tegap langsung jatuh. "Saya kurang tahu tuan. Kalau Nyonya besar ada di kamarnya, tadi Nyonya muda pamitnya sama Nyonya besar," kata pelayan itu seraya menunduk. Delano langsung melesak menuju kamar mamanya. Diana yang saat itu sedang membaca majalah fashion tersentak kaget saat melihat Delano langsung menerobos masuk ke kamarnya. "Kamu kenapa sih, Lano?" Diana menatap heran pada putranya. "Mama tahu kemana istriku pergi." "Tentu saja Mama tahu, Lucy kan memang pamit sama Mama. Lagian kamu gak kerja memangnya?" "Kerjaan aku sudah selesai, Ma. Makanya aku pulang mau ketemu Lucy," terang Delano. "Istri kamu kembali ke mansion Selendra. Katanya ada kabar kalau Jaka, mantan bapak sambungnya Lucy, meninggal ditusuk orang." Lucy langsung ke sana bawa si Depan dadapin. "Apa? Kok bisa gitu sih, Ma?" tanya Delano terkejut. "Iya, mana Mama tahu," jawab Diana tak acuh. Delano segera merogoh ponselnya dan menghubungi Lucy. Beruntung dari yang pertama langsung diangkat oleh sang istri. "Sayang, kamu pergi kok gak pamit aku?" tanya Delano. "Maafkan aku ya, Mas. Tadi aku beneran terkejut sama berita yang aku dengar, makanya aku langsung ke rumah ayah." "Terus sekarang gimana? Aku nyusul ke sana ya?" Suara Delano terdengar merajuk. "Ya sudah Mas, kesini saja, aku tungguin." Setelah sambungan terputus, Delano bergegas menuju ke mansion Salendra. Meskipun letak mansionnya terbilang jauh dari komplek mansion Delano, namun tak membuat semangat Delano luntur. Dia kembali melesak membelah jalanan ibu kota yang padat. Butuh waktu 1 jam lebih untuk bisa mencapai mansion Selendra. Delano tiba dan langsung masuk. Dia disambut oleh kepala pelayan di rumah itu. Delano dibawa ke taman belakang untuk menemui Lucy. "Mas," Lucy tersenyum hangat ke arah Delano. Tangannya merentang menandakan dirinya ingin dipeluk. Tanpa ragu, Delano langsung memasukkan Lucy ke dalam dekapannya. Kedua insan itu berpelukan tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lucy terlihat sangat nyaman berada dalam dekapan Delano. "Kalau kamu juga ingin dipeluk, bilang ya," bisik Regan di telinga Lisa. Lisa seketika mencubit perut Regan hingga pria itu mengadu dengan kencang dan membuat suasana romantis antara Delano dan Lucy langsung buyar. Wajah Lucy memerah mengingat tahu dirinya sedang bersama Regan dan Lisa saat suaminya datang. Lucy menyembunyikan wajahnya di dada Delano. "Udah, lanjutin aja, kita mau masuk duluan ya." Lisa menarik Regan seraya tersenyum geli melihat tingkah sahabatnya. Delano segera mengurai pelukannya. Dia membingkai wajah Lucy dengan menangkup kedua pipi Lucy yang mulai terlihat cabi. "Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." "Aku juga tidak tahu. Aku hanya dikabari ibu tadi. Makanya aku langsung kemari. Kata ibu laki-laki itu mati karena ditusuk orang." Kamu gak boleh bilang begitu. Pakai perasa yang baik," tegur Delano. Lucy hanya mengerucutkan bibirnya masam. "Sayang, kita tidak boleh menyimpan dendam pada orang yang sudah meninggal. Buang rasa bencimu dan biarkan semua menjadi urusan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menghukumnya atas semua perbuatannya. Kita sebagai yang masih hidup wajib memaafkannya," tutur Delano lembut. Lucy mengangguk dengan malas. Memaafkan adalah kata yang mudah diucapkan namun sulit diterapkan.
Mungkin lisan bisa dengan mudah berkata, "Iya, aku memaafkannya," tapi yakin hati tidak lagi menyimpan membenci, apalagi kesalahan yang diperbuat oleh orang tersebut terbilang fatal. Lucy hanya bisa mengiyakan apa yang Delano sampaikan. Dia kembali menyusupkan wajahnya di dada bidang Delano. "Bunda sama ayah ngapain?" Depan tiba-tiba ikut menghambur memeluk tubuh Lucy. Dia pun juga berlari ikut menubruk tubuh saudara kembarnya. "Bunda lagi manja pengen dipeluk ayah," kata Delano seraya tersenyum melihat tingkah kedua putranya. Angan Delano tiba-tiba melayang, bagaimana jika waktu itu Lucy tidak menemukan keberadaan Depan dan Dapin? Akankah saat ini dia dapat menatap senyum mereka seperti saat ini? Sungguh Delano tidak dapat membayangkan jika pada waktu itu terjadi hal buruk pada mereka. Setitik air mata lolos jatuh dari sudut mata Delano. Pria itu buru-buru mengusapnya, ia lalu menyematkan ciuman lembut di kening Lucy dalam. "Terima kasih sayang, aku benar-benar beruntung bertemu denganmu," batin Delano. "Ayah, bunda, kita nginap di sini lagi?" tanya Dapin. Lucy mengurai pelukannya, begitupun Depan dan Dapin. Lucy bergantian memeluk putra bungsunya itu. "Maunya gimana?" tanya Lucy dengan tetap menampilkan senyum yang lembut untuk putranya. "Pulang ke mansion Oma, kasihan Oma di rumah gak ada temannya bunda. Auntie Claire selalu pergi." "Jika itu yang kalian mau, oke. Ayo kita pulang," ujar Lucy. Delano mengangkat Depan sementara Dapin menggandeng Lucy. Kadang kebahagiaan hanya perlu dicapai dengan kata cukup. Cukup kita bersyukur atas apa yang kita miliki, pastilah kebahagiaan itu akan terasa. Seperti saat ini Lucy benar-benar merasa kebahagiaannya telah lengkap. Ada suami yang menyayangi dirinya dan anak-anak yang selalu menjadi hiburan tersendiri untuknya. Dan ada orang tua yang selalu mendukung dan menemaninya. Lucy juga memiliki mertua, sepupu, dan ipar yang semuanya peduli terhadapnya. Semua terasa cukup bagi Lucy, apalagi kini orang yang membuatnya memiliki trauma mendalam telah pergi untuk selama-lamanya. Semakin lengkap sudah kebahagiaan Lucy. Akhirnya Delano, Lucy, dan kedua anak mereka pergi meninggalkan mansion Salenra. Setelah berpamitan pada semua penghuni mansion, Delano langsung melajukan mobilnya. Lucy berharap kebahagiaannya akan bertahan selamanya. Tapi yang namanya hari esok, siapa yang akan tahu akan seperti apa hari esok untuknya? Akankah kebahagiaan itu akan terus bertahan?